Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Bapak Presiden Soekarno telah direncanakan oleh seseorang untuk dibunuh sebanyak 7 kali percobaan guys. Namun percobaan itu tidak ada yang berhasil dan Bung Karno alhamdulillah selalu selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih sama aku di channel Garasi Kisah. Oke, di video kali ini aku mau menceritakan tentang sebuah misteri, kesaktian dan pusaka yang dimiliki oleh Bapak Presiden pertama kita. Siapakah itu? Ya, betul sekali, Bapak Presiden Insinyur Haji Soekarno. Di mana Bapak Soekarno lahir dari pasangan Bapak Sukemi Sasrodihardjo dan Ibu Ida Ayu Nyoman Rai, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901 di kota Surabaya, Jawa Timur. Bapak Soekarno sendiri pada zaman dilahirkan dia memiliki nama Kusno Sasrodihardjo. Namun katanya setelah beliau berumur 11 tahun, beliau ini kerap mengalami sakit keras sehingga berubahlah namanya menjadi Bapak Soekarno aja. Bapak Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1967. Ia adalah tokoh perjuangan yang memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Pastinya kalian tahu dong ya sejarah-sejarah mengenai perjuangan Bapak Soekarno. Baiklah, tanpa usah panjang lebar, di sini kita langsung masuk aja. Apa sih misteri dan pusaka yang dimiliki oleh Bapak Soekarno tersebut? Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa ya, buat teman-teman semua nih yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan dulu tombolnya dan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan cerita terbaru dari Garasi Kisah. Oke, kita langsung masuk saja ke pusaka yang pertama, itu ada Ajian Lembu Sekilan. Presiden pertama dari Indonesia ini dikatakan mampu menghindari banyak sekali mara bahaya lantaran memiliki sebuah ajian bernama Lembu Sekilan. Konon pada zaman dahulu hanya orang-orang tertentulah yang memiliki ajian lembu tersebut. Dan ajian lembu ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai perlindungan diri agar Presiden Bapak Soekarno ini terhindar dari mara bahaya atau kematian. Nah, soalnya ini juga pernah terjadi ya guys ya. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Bapak Presiden Soekarno telah direncanakan oleh seseorang untuk dibunuh sebanyak 7 kali percobaan guys. Namun percobaan itu tidak ada yang berhasil dan Bung Karno alhamdulillah selalu selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Dan masyarakat setempat pun percaya bahwa keberuntungan tersebut tidak terlepas dari sebuah keberuntungan semata, melainkan ada hal-hal yang sangat mistis. Seperti itu. Kita lanjut yang ke nomor 2. Pusaka yang dimiliki oleh Bapak Soekarno kita yaitu tongkat komando Soekarno, di mana tongkat tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tongkat yang sangat sakti. Nah, tongkat komando sendiri dipakai oleh Bapak Presiden kita yaitu tepatnya pada tahun 1952, tepatnya setelah peristiwa 17 Oktober 1952. Dan konon katanya malam itu Bung Karno didatangi oleh orang yang membawa sebalok kayu pohon pucang kalak yang ia potong dengan tangannya sendiri. Balok itu kemudian diserahkan langsung kepada Bung Karno untuk menghadapi para jenderal, kata orang itu. Lalu Bung Karno menyuruh salah seorang seniman Yogyakarta untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Dan begitulah sudut pandang mistis masyarakat spiritual terhadap tongkat komando Soekarno. Kalangan spiritual mempercayai tongkat komando Bung Karno memiliki energi dan kekuatan tertentu layaknya benda-benda pusaka peninggalan leluhur. Kalangan spiritual percaya bahwa tongkat komando Soekarno bukanlah sembarang tongkat. Tongkat komando Soekarno adalah tongkat sakti yang berisi keris pusaka ampuh. Bahkan kayu yang dibuat sebagai tongkat pun bukan kayu sembarang kayu, melainkan pucang kalak. Kayu pucang adalah jenis kayu, sedangkan kalak adalah nama tempat di selatan Ponorogo atau utara Pacitan. Di pegunungan Kalak terdapat tempat persemayaman keramat. Nah, di atas persemayaman itulah tumbuh sebuah pohon pucang.
Ada begitu banyak jenis kayu pucang, namun dipercaya pucang kalak memiliki ciri khas. Salah satu cara untuk mengetes kayu pucang sendiri menurut kepercayaan setempat, yaitu memegang tongkat tersebut di atas permukaan air. Dan lihatlah apakah bayangan tersebut ini kayak ada bayangan ular ataukah hanya bayangan kayu biasa. Kalau misalkan bayangan ular berarti memang betul keaslian dari kayu pucang tersebut. Namun kalau misalkan udah ditaruh di atas permukaan air namun bayangannya masih sama kayu gitu ya, berarti itu bukan kayu pucang yang asli. Gitulah guys. Dan yang ketiga, ada peci miring yang dipakai oleh Bung Karno. Presiden Soekarno identik dengan penampilannya yang gagah dan rapi. Dan bukan hanya itu aja, bahkan dengan peci yang miring aja beliau tetap kelihatan karismatik kan. Setelah diselidiki, alasan Soekarno selalu menggunakan peci adalah untuk menutupi luka goresan di dahinya. Peci ini juga bukan sembarang peci. Soekarno membeli semua pecinya dari penjahit ternama, yaitu Bapak Mustafa. Menurut sumber terdekatnya, peci tersebut dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Dan di sini apakah Bung Karno sakti? Ya, itu pasti udah jelas ya kalau Bung Karno sakti. Peristiwa yang paling menggemparkan masyarakat adalah peristiwa ketika Bung Karno ditembak dengan jarak dekat saat sholat Idul Adha. Namun tembakan tersebut tuh kayak melenceng gitu loh guys, nggak tepat sasaran. Dan menurut penembak tersebut, Bung Karno itu terbelah menjadi 5 guys. Jadi ada Bung Karno 5 gitu loh. Akhirnya itu penembak itu pun kayak bingung yang mana nih yang asli, dan saat dia tembak pun melenceng guys tembakannya. Padahal yang nembak itu dipercaya kayak seorang tentara yang sangat handal dalam menembak guys. Namun tembakan itu meleset, gak ada yang kena sama sekali. Nah itulah dia misteri mengenai pusaka dan kesaktian Presiden Bapak Soekarno kita. Benar atau tidaknya cerita ini masih menjadi simpang siur. Tapi yang jelas Presiden Bapak Soekarno kita adalah orang yang paling hebat sehingga memperdekakan Indonesia. Dan seperti itulah cerita kesaktian dan pusaka yang dimiliki oleh Bapak Soekarno kita. Jangan lupa ya tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.